Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi kembali dalam kegiatan pengabdian jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mirhatun Nur Arifah atau biasa dipanggil Iva. Saya dari program studi pendidikan agama Islam, jurusan studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Bersyukur sekali pada kesempatan kali ini saya dapat bersilaturahmi dengan ibu-ibu dari Dusun Ganggong, Bangunkerto, Sleman untuk berbagi informasi dan sharing ya terkait bagaimana pelaksanaan pendidikan keluarga di masa pandemi. Sebelumnya barangkali nanti informasi yang saya sampaikan merupakan informasi yang sudah tidak asing lagi atau sudah pernah ibu-ibu dengar dari forum yang lain atau barangkali dari membaca informasi yang ada dalam artikel atau yang di-share di grup WhatsApp gitu ya. Oleh karena itu, anggap saja hari ini kita akan mengingat kembali apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan pendidikan dalam keluarga dan juga sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan kita sebagai ibu untuk mempersiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita dan untuk anggota keluarga yang lain. Ketika berbicara tentang pendidikan dalam keluarga menjadi pembahasan yang tidak pernah ada habisnya karena begitu besar peran keluarga dalam pendidikan anggota keluarganya. Atau bahkan pada masa seperti ini, pendidikan dalam keluarga itu menjadi komponen utama untuk memperkuat generasi-generasi penerus kita agar mampu bertahan. Terlebih pada masa seperti ini kita sudah lebih dari setahun ya menjalani masa pandemi, yang mana masa pandemi itu memberikan dampak ke berbagai sektor, khususnya pada sektor pendidikan. Apa yang kita rasakan saat ini adalah kita masih belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak bisa begitu saja menunggu agar kondisi yang kita alami sekarang itu kembali seperti sebelum pandemi. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana di masa-masa seperti ini kita tetap mempersiapkan diri sehingga kita belajar bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain gitu. Sehingga apa yang anak pelajari yang menjadi bekal untuk dia tumbuh itu pertama kali dia dapatkan dalam keluarga. Karena itu, begitu pentingnya peran keluarga dalam Islam. Pendidikan dalam keluarga itu menjadi lembaga pendidikan yang pertama dan utama yang didapatkan oleh anak atau lembaga pendidikan pertama dan yang utama dari anak. Karena apa? Karena ketika seorang anak itu lahir, maka dia pertama kali belajar adalah dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dari ayahnya atau dari ibunya atau dari kakaknya yang lebih dulu lahir. Karena itulah apa yang dilakukan oleh keluarga atau kebiasaan-kebiasaan apa yang dimiliki oleh keluarga dan apa yang dicontohkan oleh anggota keluarga lainnya itu menjadi pembelajaran pertama yang didapatkan oleh seorang anak. Karena itulah keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk menyalurkan potensi dari setiap anggota keluarganya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah penyaluran potensi dari setiap anggota keluarga, bukan hanya penyaluran potensi dari salah satu anggota keluarganya. Artinya apa? Artinya dengan adanya keluarga ini, masing-masing anggota keluarga bisa saling tumbuh dan berkembang bersama. Misalnya ketika seorang laki-laki dan perempuan kemudian menikah, kemudian mereka sama-sama belajar untuk menjadi pasangan suami istri. Kemudian ketika nanti anaknya lahir, mereka akan belajar menjadi orang tua. Begitu pula ketika anak itu lahir, dia juga akan belajar dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar dia, dari ayah dan ibunya. Karena itulah potensi keluarga yang begitu besar untuk menyalurkan potensi dari masing-masing anggota keluarganya. Nah, terkait potensi yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga, sebenarnya di keluarga ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi asah, asih, dan asuh. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama adalah fungsi asah. Di fungsi asah ini yang dominan
dapat dilakukan oleh keluarga adalah dengan mengembangkan potensi masing-masing anggota keluarga. Seperti yang kita tahu bahwa setiap orang memiliki karakteristik atau memiliki potensi yang berbeda-beda. Atau bahkan dalam sebuah teori, kecerdasan seseorang itu tidak hanya pada satu jenis aja gitu ya, tapi kecerdasan seseorang itu bisa dibagi menjadi 8 jenis kecerdasan yang berbeda. Karena itulah masing-masing anggota keluarga bisa jadi atau sangat mungkin memiliki kecerdasannya masing-masing. Misalkan si ayah yang hobi bermain musik, nah berarti si ayah itu paling tidak memiliki kecerdasan musikal atau bermusik. Bisa jadi anaknya tidak senang bermusik atau tidak menyenangi musik, atau lebih senang anaknya membaca gitu. Nah kalau seperti itu berarti anaknya lebih memiliki kecenderungan untuk memiliki kecerdasan verbal linguistik. Atau anak yang lain, anak kedua barangkali dia nggak betah kalau untuk membaca gitu ya, dia sukanya main bola, lari-lari di depan rumah dan sebagainya. Bisa jadi kecerdasannya adalah bentuk kecerdasan yang lain, yaitu kecerdasan kinestetik, yaitu bergerak gitu ya. Kecerdasan masing-masing anggota keluarga ini perlu kita pahami dan perlu kita kembangkan sesuai dengan potensi masing-masing. Jangan sampai ketika seorang anak yang dominan lebih senang untuk beraktivitas, kemudian harus terkungkung di dalam rumah, harus baca, harus diam dan lain sebagainya gitu. Karena kalau kita paksakan seperti itu, dia tidak bisa berkembang dengan baik. Misalnya seperti kisah salah satu atlet dari Indonesia, yaitu Lalu Muhammad Zuhri, yang mana yang bersangkutan adalah pelari yang baik gitu ya, yang memenangkan beberapa kejuaraan bahkan di tingkat internasional. Ketika di kelas dia cenderung tidak bisa diam gitu ya, tapi ketika untuk kegiatan yang membutuhkan aktivitas bergerak dia memiliki semangat yang sangat tinggi. Karena itu kemudian setelah ditelusuri ternyata dia bisa lari dengan kencang gitu. Kemudian akhirnya potensinya dikembangkan di bagian itu dan ternyata menghasilkan prestasi yang luar biasa. Nah itu juga dapat kita terapkan dalam pendidikan di keluarga. Artinya karena masing-masing anggota keluarga memiliki potensi yang berbeda-beda, maka kita tidak bisa menyeragamkan masing-masing anggota keluarga untuk melakukan sebuah aktivitas yang sama, atau harus seragam untuk melakukan kegiatan tertentu dengan baik. Misalnya seperti ini, ada anak yang senang untuk pekerjaan-pekerjaan yang berupa fisik. Nah bisa jadi pengembangan anak itu akan lebih maksimal apabila kita memberikan stimulus atau memberikan kegiatan-kegiatan aktivitas yang bisa menyalurkan potensinya untuk bergerak secara fisik. Nah, dengan adanya potensi yang beragam dari antar anggota keluarga ini, seharusnya potensi-potensi ini kita manfaatkan untuk membangun kerjasama antar anggota keluarga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah gitu ya. Misalkan anak yang lebih banyak menyenangi aktivitas fisik bisa diberikan bagian untuk membersihkan bagian-bagian tertentu di rumah yang membutuhkan lebih banyak bergerak, misalkan seperti menyapu, mengepel dan lain sebagainya. Kalau misalkan anak-anak yang mereka lebih suka membaca atau lebih suka bercerita, barangkali kita bisa mengembangkan potensinya dengan mengadakan forum di rumah untuk si anak ini menyalurkan informasi atau pengetahuan kepada anggota keluarga yang lain. Nah, dengan mengembangkan potensi masing-masing anggota keluarga ini, nantinya masing-masing anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan potensinya, sehingga pertumbuhannya dan perkembangannya bisa lebih maksimal. Kemudian yang kedua adalah ASIH atau yang cenderung atau yang dominan ke arah kebutuhan perasaan. Fungsi keluarga adalah memenuhi kebutuhan akan perasaan tersebut, baik itu perasaan nyaman, rasa kasih sayang, kemudian rasa tenang dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak yang dalam keluarganya kebutuhan ini sudah terpenuhi dengan baik, maka dia tidak akan mencari atau memenuhi kebutuhan itu dari sumber luar. Misalnya nih ada anak-anak yang di rumah dia sudah penuh dengan kasih sayang gitu, maka dampaknya dia tidak mudah mencari orang yang menyayangi mereka di luar rumah gitu. Karena sekarang banyak kasus-kasus ya anak-anak remaja umumnya yang mereka bahkan mencari orang yang perhatian atau mencari orang yang terlihat menyayangi mereka gitu, itu di luar keluarganya, sehingga sangat mudah nanti bisa tertipu atau dibohongi oleh oknum-oknum yang akan memanfaatkan kebutuhan si anak ini tadi. Sehingga penting bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan perasaan ini, yang mana dalam hierarki kebutuhan manusia sebenarnya kebutuhan akan kasih sayang ini juga menjadi salah satu kebutuhan yang perlu dipenuhi setelah kebutuhan fisiknya seperti makan dan minumnya sudah terpenuhi. Artinya di sini kasih sayang, rasa aman dan lain sebagainya itu merupakan suatu hal yang harus kita berikan kepada anak
dan ditumbuhkan secara bersamaan atau ditumbuhkan bersama-sama oleh antar anggota keluarga. Nah, dengan terpenuhinya kebutuhan kasih sayang ini atau kebutuhan rasa ini juga membantu anak untuk mengembangkan rasa kepercayaan dirinya. Artinya ketika dia merasa dirinya aman, dia merasa disayangi, maka dia akan lebih percaya diri untuk melakukan apa yang dia lakukan. Terlebih lagi ketika dia melakukan sesuatu hal dan barangkali waktu melakukan sesuatu itu dia mengalami kegagalan, maka kegagalan yang dia alami itu tidak menjadi penghambat dia untuk mencoba lagi. Karena apa? Dia tahu ketika dia gagal ada orang-orang yang siap untuk mendukungnya kembali, bukan ketika dia gagal kemudian dia akan dicela, kemudian akan dikucilkan atau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang buruk. Sehingga dengan adanya pemenuhan kebutuhan perasaan ini menjadi penting untuk melahirkan generasi yang juga bisa berempati terhadap orang lain. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi asuh. Fungsi asuh ini berkaitan dengan merawat atau menjaga anak atau mendidik anak lah. Nah, di sini fungsi asuh itu kaitannya adalah bahwa keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak yang itu dalam bentuk fisik, misalkan dengan memberikan makan makanan yang bergizi, kemudian dengan mengajarkannya norma-norma atau mengajarkan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, dan juga memberikan pendidikan kepada anak. Dari fungsi asuh ini penting bagi kita untuk juga memberikan dukungan secara ekonomi. Artinya di sini anak diberikan haknya untuk makan, diberikan haknya untuk berpakaian dan lain sebagainya. Karena kaitannya dengan hierarki kebutuhan manusia yang saya tunjukkan pada slide sebelumnya, bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia adalah itu dulu yang pertama. Dia bisa makan dengan kenyang, dia bisa berpakaian dengan layak dan memiliki tempat untuk berlindung. Ketika kebutuhan-kebutuhan pokok ini sudah terpenuhi, maka akan memudahkan dia untuk mengembangkan dirinya ke kebutuhan-kebutuhan lain atau mengembangkan dirinya ke potensi lain yang lebih tinggi. Artinya ketika dia sudah tidak lagi memikirkan kapan dia harus makan apa, maka dia akan lebih mudah untuk fokus pada kegiatan lainnya. Misalkan nih ada anak-anak yang secara kebutuhan ekonomi sudah terpenuhi, dia bisa makan, dia bisa berpakaian, maka ketika dia sekolah dia akan lebih fokus pada kegiatan belajarnya. Tidak lagi ketika belajar dia mikirin setelah ini saya makan apa gitu. Sehingga fungsi keluarga adalah di situ. Bagaimana keluarga dapat memberikan tempat berlindung dan dapat memelihara seluruh anggota keluarganya. Nah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya pandemi ini merupakan momentum ya yang tepat untuk kita sebagai orang tua untuk memaksimalkan pendidikan karakter dan melatih pembiasaan pada anak. Karena kalau misalnya sebelum pandemi anak-anak lebih banyak beraktivitas di luar rumah gitu, di sekolah atau bermain dengan teman-temannya, sehingga interaksi antara orang tua dengan anak menjadi sangat terbatas. Tapi dengan adanya pandemi ini kita jadi full bisa memantau apa yang anak itu lakukan di rumah, sehingga ini sebenarnya merupakan momentum yang baik yang bisa kita manfaatkan untuk hal-hal tersebut. Nah, tapi kunci dari pemanfaatan momentum tersebut adalah dengan peran aktif orang tua. Artinya pandemi ini menjadi bisa terlewat begitu saja tanpa adanya pengembangan yang besar dari karakter anak ketika orang tuanya tidak berusaha untuk melakukan hal itu. Artinya apa? Artinya di sini kita sebagai orang tua perlu mempersiapkan diri agar di masa pandemi yang serba sulit ini bisa kita manfaatkan dari sisi lain untuk kebaikan anggota keluarga kita. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita tanamkan kepada anak atau bisa kita ajarkan kepada anak ketika kita sedang melalui masa pandemi seperti ini. Yang mana memang pendidikan keluarga di masa pandemi itu lebih dominan bukan untuk meningkatkan hal-hal yang kognitif saja atau pengetahuan saja. Pengetahuan atau kognitif itu hanya salah satunya, tapi lebih dominan kita bisa meningkatkan hal-hal lain, seperti kita bisa membiasakan suatu kegiatan baik atau bahkan kita bisa menanamkan karakter tertentu pada anak. Nah, ini jauh lebih memungkinkan untuk dilakukan dalam pendidikan di keluarga, dan momen inilah yang paling tepat untuk dilakukan karena anak bisa belajar langsung dari role modelnya. Role model pendidikan yang pertama dan utama yaitu dari orang tua dan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, beberapa hal yang bisa kita
ajarkan kepada anak terkait penanaman karakter dan pembiasaan-pembiasaan hal baik pada masa pandemi, saya kelompokkan menjadi 7 poin. Yang pertama adalah melalui pendidikan dalam keluarga di masa pandemi ini, kita bisa mengajak anak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana di sini kita nggak tahu kondisi kesehatan kita hari ini, bisa saja sehat, besok bisa saja sakit. Atau bisa jadi anggota keluarga kita yang hari ini bisa berkumpul bersama, ternyata besok sudah dipanggil lebih dulu. Atau ini merupakan momentum bagi kita untuk mengajak anak semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena semua kembali lagi kepada Allah, semua yang memiliki ada Allah gitu. Jadi apapun yang terjadi itu kita serahkan kepada Allah. Nah, di sini kita bisa mengajarkan anak terkait konsep itu, bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara, kita memiliki tugas yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba, tapi di sisi lain kita juga harus mengupayakan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita atau melakukan tugas kita dengan sebaik mungkin. Tapi hasilnya bagaimana, tetap nanti Allah yang akan menentukan. Misalnya kita tetap harus menjaga kesehatan untuk menjaga keselamatan jiwa kita dan jiwa orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kembali lagi, kalau nantinya kita memang harus sakit, ya memang ya berarti sudah ditakdirkan seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, karena itu yang perlu kita tanamkan kepada anak. Kita harus berusaha sebaik mungkin, nanti hasilnya bagaimana diserahkan kepada Allah. Dan karena itulah melalui momentum ini kita bisa mengajak anak untuk semakin sering beribadah, misalkan dengan sholat bisa berjamaah 5 waktu, atau barangkali bisa menjadwalkan tadarus bersama sesudah maghrib gitu ya. Yang biasanya punya anak-anak remaja, kalau anaknya habis maghrib itu belum pulang karena ada kegiatan di luar rumah, les atau bermain dengan teman-temannya gitu, yang ngerjakan tugas gitu. Nah, bisa jadi karena adanya keterbatasan ini, kita bisa membentuk keluarga kita untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan secara bareng-bareng dengan anggota keluarga lainnya, sehingga itu juga bisa menumbuhkan rasa memiliki antar anggota keluarga. Misalnya seperti tadi, tadarus bersama, kemudian sholat berjamaah, kemudian bisa belajar bersama-sama terkait ilmu keagamaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ajarkan kepada anak adalah melatih kepedulian terhadap orang lain. Nah, di sini cara melatih kepedulian terhadap orang lain adalah dengan kita berintrospeksi pada kondisi yang kita alami sekarang. Misalnya kita sekarang mengalami masa pandemi, kemudian kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memiliki tempat tinggal, kemudian kita bisa makan sehari 3 kali, atau kita masih bisa ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Bisa jadi orang-orang di luar sana itu tidak memiliki kesempatan yang sama, artinya bisa jadi mereka mengalami kesulitan yang lebih buruk ketika melewati masa pandemi ini. Misalnya mereka nggak ada rumah untuk tempat berlindung, kemudian mereka juga nggak bisa ketemu dengan anggota keluarganya. Nah, di sini kita bisa menumbuhkan kepedulian kita terhadap orang-orang yang barangkali ketika melalui masa pandemi ini memiliki kondisi yang tidak seberuntung kita. Nah, sini kita bisa mengajarkan kepada anak untuk peduli kepada mereka gitu ya. Dan mana kepedulian itu bisa diwujudkan dengan berbagai hal. Misalkan kita bisa dengan membantu, misalkan di tetangga kita ada yang sedang terkonfirmasi positif dan menjalani isolasi mandiri sehingga tidak bisa pergi keluar untuk belanja dan lain sebagainya, kita bisa membantu mempersiapkan kebutuhan pokoknya, misalkan dibantu belanja atau dibantu untuk mencarikan vitamin dan lain sebagainya. Ya, dengan hal-hal yang seperti ini, meskipun kelihatannya sepele ya, tapi itu bisa melatih memunculkan kepedulian yang ada pada diri anak, sehingga hal itu juga nanti akan membantu anak untuk memahami bahwa manusia di dunia ini mereka saling membutuhkan atau harus saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita juga dapat melatih menghargai keputusan orang lain. Artinya seperti ini, di masa seperti ini, keputusan orang lain atau pandangan orang lain terhadap suatu hal itu berbeda-beda. Ada orang yang barangkali merasa pandemi ini tuh bisa dilewati dengan mudah sehingga tidak terlalu memikirkan terkait protokol kesehatan. Ya sudah, belanja aja, keluar saja gitu. Ada yang merasa seperti itu. Tapi ada juga orang yang menganggap pandemi ini sesuatu yang mengerikan gitu ya, yang bisa berdampak buruk bagi jiwanya dan orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka sangat membatasi untuk keluar rumah, kemudian sangat membatasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Maka dengan adanya perbedaan-perbedaan seperti ini, kita dapat mengajarkan anak untuk menghargai apapun kondisi atau apapun keputusan yang orang lain lakukan yang barangkali itu bisa berbeda dengan dia. Nah, dengan mengajarkan anak untuk menghargai keputusan orang lain ini, maka nanti akan mempermudah dia atau mempermudah mereka ketika bergaul dengan orang lain, sehingga tidak memaksakan apa yang menjadi kehendaknya.
sehingga dia menyadari bahwa masing-masing orang itu memiliki hak sendiri-sendiri, masing-masing orang memiliki pandangan sendiri-sendiri, dan berbeda pandangan itu tidak apa-apa, yang penting tidak saling merugikan. Dengan adanya keterbatasan untuk berpindah sehingga kita harus di rumah terus, itu sebenarnya bisa menjadi momentum untuk kita melatih kerjasama antar anggota keluarga, yang mana misalkan pekerjaan rumah biasanya hanya dihandle oleh ibu saja, maka di sini kita bisa melibatkan anak dan ayah untuk sama-sama menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Memang tidak ada kaitannya dengan prestasi akademis gitu ya, atau pengetahuan akademik gitu. Tapi dengan adanya melatih kerjasama antar anggota keluarga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu memiliki manfaat yang lebih besar. Karena apa? Karena untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti menyapu, memasak, itu kan adalah basic skill atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Tidak hanya laki-laki saja yang bisa berdiri genteng, atau tidak hanya perempuan saja yang harus bisa masak, tapi kalau bisa semuanya bisa dilakukan sendiri gitu. Sehingga itu mengajarkan anak untuk memiliki bekal yang penting bagi dirinya kelak ketika dia memutuskan untuk hidup lebih mandiri. Termasuk di sini ketika melatih kerjasama antar anggota keluarga ini, kita bisa membagi tugas sesuai dengan potensi atau sesuai dengan karakteristik masing-masing anggota keluarga. Kaitannya tadi dengan pengembangan potensi anak, bahwa anak tadi kan punya potensi yang beragam. Nah, pembagian tugas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga ini bisa disesuaikan dengan potensi masing-masing anak. Ada anak yang barangkali diberikan tugas untuk masak, ada barangkali yang diberikan tugas untuk bersih dan lain sebagainya. Kemudian hal lain yang bisa kita latih dalam pendidikan keluarga adalah dengan adanya pandemi ini kita bisa melatih untuk mengelola emosi atau perasaan dan mengelola waktu atau manajemen waktu, yang mana dalam pelatihan pengelolaan emosi ini kita dihadapkan pada kondisi yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Artinya di situ kita dihadapkan pada kondisi yang barangkali tidak baik gitu ya. Kemudian juga dengan adanya kita harus 24 jam di rumah, itu memunculkan tingkat stres yang tinggi, yang biasanya kita bisa main-main, kita bisa keluar, kita bisa ngobrol dengan tangga, kemudian sekarang nggak bisa gitu. Hal tersebut bisa memicu munculnya perasaan-perasaan negatif gitu, perasaan kita bisa stres, kemudian rasa sendiri, kemudian rasa memiliki beban yang sangat banyak dan lain sebagainya. Sehingga pendidikan dalam keluarga atau dalam pandemi ini kita bisa melatih diri kita atau anak-anak kita dan anggota keluarga lainnya untuk bagaimana mengelola perasaan, yang mana di situ salah satu caranya adalah dengan kita memunculkan atau kita menciptakan suasana rumah yang menyenangkan. Artinya oke, di rumah barangkali karena kita banyak kerjaan yang harus dilakukan dalam satu waktu gitu ya, kita harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tapi di sisi lain kita harus mendampingi anak belajar, dan di sisi lain barangkali kita juga sambil bekerja. Itu kan banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi bisa jadi kita bisa menurunkan standar untuk penyelesaian tugas-tugas tersebut. Artinya nggak harus semua bisa selesai dengan sempurna, karena memang kita sebagai manusia memiliki keterbatasan, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan tenaga. Sehingga penting bagi kita untuk bagaimana mengelola perasaan itu agar sehari-hari di rumah itu menjadi tetap menyenangkan. Karena kalau kita sudah merasa lelah gitu, kita sudah merasa capek, itu sangat mudah untuk memicu marah gitu ya. Karena itulah kadang ibu-ibu yang sudah terlalu banyak tugasnya, kemudian ditambah anak yang barangkali sangat aktif bergerak gitu, jadi kita nggak sengaja marah-marah ke anak-anak gitu, sehingga anak-anak itu nganggep wah ibunya kok galak gitu, atau ibunya hobinya ngomel-ngomel gitu. Padahal itu adalah salah satu wujud yang menandakan, atau itu adalah salah satu tanda bahwa kita perlu istirahat juga gitu. Karena itu di situ untuk mengelola perasaan menjadi penting agar suasana yang ada di rumah itu tetap terkendali. Artinya karena kita banyak melakukan aktivitas di rumah, sebisa mungkin rumah itu didesain atau rumah itu disiapkan dengan kondisi yang senyaman mungkin gitu. Karena kalau kondisi rumahnya nggak nyaman tapi kita harus terkurung di situ, lama-lama tingkat stresnya menjadi lebih tinggi. Karena itu ada barangkali beberapa pekerjaan yang mungkin bisa kita tinggalkan dulu, atau kita memprioritaskan untuk mengerjakan hal-hal yang penting dulu aja. Tidak apa-apa, tidak semua pekerjaan itu bisa terselesaikan atau terpegang di hari tersebut. Yang penting adalah ketika kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, perasaan kita juga tetap nyaman, tidak terbebani oleh suatu hal. Nah, termasuk dalam mengelola waktu atau manajemen waktu. Karena selama 24 jam itu waktu kita ada di rumah, maka penting untuk kita bisa memplot-plotkan waktu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita masih butuh untuk membersihkan rumah, oke, maka kita plotkan berapa jam sehari atau berapa menit sehari sekedar untuk membersihkan rumah. Kemudian juga mengatur waktu untuk belajar bersama anak. Kita membagi-bagi waktu untuk kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita lakukan.
Dan ini juga kita bisa ajarkan kepada anak, misalkan nih karena sekarang anak aktivitasnya 24 jam ada di rumah gitu, mereka tidak perlu pergi ke sekolah, maka kita ajarkan kapan waktunya mereka bisa bermain, kapan waktunya mereka harus belajar, dan kapan waktunya mereka istirahat. Karena dengan adanya manajemen waktu yang baik atau kegiatan-kegiatan yang sudah diplotkan waktunya, itu juga bisa meminimalisir tingkat stres anak ketika belajar di rumah, atau paling tidak bisa menyeimbangkan bahwa mereka kalau di rumah tuh nggak harus belajar terus atau nggak harus main terus, karena semuanya bisa dikerjakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, di sini juga dengan adanya manajemen waktu itu juga melatih anak untuk bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya. Misalkan dia masih ada tugas untuk menyelesaikan PR-nya, maka ya sudah, selesaikan dulu PR-nya, baru setelah itu bisa menggunakan waktunya untuk menonton TV atau untuk membaca buku. Nah, di sini manajemen waktu atau membagi waktu ini juga penting kita terapkan sebagai seorang ibu untuk bagaimana membagi tugas-tugas kita dengan peran yang ganda tadi. Kemudian dengan adanya keterbatasan karena pandemi juga, itu sebenarnya memunculkan atau bahkan bisa mengembangkan kreativitas. Artinya apa? Artinya misalkan biasanya nih kita anak-anak pengen main itu harus keluar rumah, atau anak-anak kalau main harus beli mainan di warung gitu. Nah, sekarang karena terbatas, kalau main bisanya di dalam rumah, keluar rumah itu sangat jarang gitu. Paling tidak mereka bisa meningkatkan kreativitas mereka untuk mengatasi kebosanan atau untuk menghabiskan waktu di dalam rumah. Misalnya bisa membuat mainan-mainan dari bahan-bahan yang seadanya atau bahan-bahan daur ulang. Misalkan buat mobil-mobilan dari kardus, atau misalkan membuat boneka-boneka dari kain perca dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita lakukan bersama-sama dengan anak, sehingga secara langsung itu juga meningkatkan kreativitas anak. Artinya keterbatasan itu tidak menghalangi mereka untuk memunculkan ide-ide baru yang barangkali baru muncul ketika pada kondisi yang serba terbatas tadi. Kemudian yang terakhir dan juga yang paling penting adalah dengan adanya kondisi seperti ini, kita bisa meningkatkan kedekatan antar anggota keluarga, yang mana biasanya misalkan kalau orang tua bekerja, anak baru ketemu orang tuanya pagi hari dan malam hari, maka sekarang bisa sepanjang hari ketemu dengan orang tuanya. Nah, hal seperti ini kan bisa meningkatkan kedekatan, bisa memunculkan atau bisa menumbuhkan kedekatan antar anggota keluarga yang kemarin sempat renggang, bisa dijalin dengan lebih baik lagi. Misalnya orang tua kita jarang ngobrol dengan anak, maka masa pandemi ini kita bisa mengerjakan beberapa hal bersamaan dengan anak, atau bekerja sama dengan anak untuk mengerjakan beberapa hal, misalkan dengan bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Nah, sambil seperti itu kan kita bisa sambil ngobrol dengan anak, kita bisa menanyai apa yang dia suka, kemudian kita bisa menanyai teman-teman dia di sekolah biasanya siapa aja, atau bisa menanyai terkait tugas-tugas sekolahnya bagaimana dan lain sebagainya. Karena menjalin komunikasi dengan anak itu ternyata tidak mudah. Karena itulah tidak banyak orang tua yang bisa melakukannya dengan baik gitu. Biasanya sebatas komunikasi dengan anak adalah menyuruh ini itu gitu ya, atau hanya nanya PR-nya sudah selesai belum. Padahal anak memiliki dunia yang seharusnya juga bisa kita ketahui juga gitu. Artinya apa? Perlu bagi kita untuk mengenali siapa sih teman-teman anak kita gitu. Apa sih yang mereka senangi, apa sih yang permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sehingga nantinya ketika adanya kedekatan itu, keterbukaan itu, dan emosi kita dengan anak juga semakin dekat, maka kalau ada apa-apa si anak ini akan lebih mudah cerita dengan kita gitu. Sehingga kalau ada apa-apa anak itu senang cerita dengan orang tuanya, maka kita sebagai orang tua bisa lebih mudah untuk mengarahkan anak itu ketika dia nanti menemui hal-hal atau menemui sebuah masalah. Jadi secara langsung bisa memberikan arahan ke anak-anak, mempercayai kita terhadap masalah-masalah yang mereka miliki. Nah, kemudian apa yang bisa kita persiapkan sebagai ibu untuk bisa melaksanakan pendidikan dalam keluarga? Nah, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita siapkan untuk melaksanakan pendidikan dalam keluarga tadi. Yang pertama adalah memperluas pengetahuan, yang mana memperluas pengetahuan di masa seperti ini atau di era seperti ini itu sangat mudah dilakukan, karena informasi bisa kita dapatkan dari manapun. Kita nyalakan TV bisa dapat informasi dari televisi, kita nyalakan radio bisa dapat informasi dari radio, kita bisa mendapatkan informasi dari internet, dari browsing, atau bahkan dari sekedar grup WhatsApp aja kita juga bisa mendapatkan informasi. Tapi karena saking banyaknya informasi ini, kita juga harus memperhatikan kebenaran informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai kita belajar atau mempercayai informasi yang itu tidak benar gitu, hoax gitu ya. Karena itu penting juga bagi kita untuk
bisa memfilter mana sekiranya informasi yang baik yang bisa kita terapkan atau mana informasi yang cukup kita abaikan saja, karena tidak semua informasi baik untuk kita gitu ya. Informasi yang barangkali itu membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi takut, itu sebaiknya diabaikan aja. Kita harus lebih banyak memproduksi informasi-informasi yang benar-benar bermanfaat bagi kita, terutama misalnya nih dalam pengembangan pendidikan dalam keluarga. Kita bisa mencari informasi dari blog-blog atau dari artikel terkait parenting, atau melalui video-video seperti ini juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan kita terkait suatu hal. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan manajemen waktu dan keuangan. Di sini kaitannya dengan apa yang bisa kita ajarkan kepada anak di slide sebelumnya, yang mana masa pandemi ini kan kita bisa mengajarkan kepada anak untuk memanajemen waktunya dengan baik agar kegiatan sekolah mereka dan kegiatan di luar sekolah bisa sama-sama diselesaikan dengan baik. Nah, itu pula yang perlu kita lakukan terhadap diri kita gitu ya. Kita juga perlu untuk memanajemen waktu kita agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dapat semuanya terlaksana dengan baik. Oke, selanjutnya terkait dengan manajemen keuangan. Nah, di masa seperti ini manajemen keuangan menjadi penting. Karena apa? Karena bisa jadi keuangan kita yang sekarang itu berbeda dengan masa pandemi. Sebelum pandemi barangkali lebih mudah untuk mencari penghasilan atau mencari tambahan penghasilan, tapi di masa pandemi seperti ini kita mengalami banyak kesulitan. Nah, karena itulah manajemen keuangan menjadi penting untuk kita terapkan. Dan materi ini nanti akan disampaikan oleh Bu Akida yang memang beliau expert di bidang tersebut, yaitu di bidang ekonomi Islam. Nah, kemudian yang ketiga adalah Ibu bisa mempersiapkan yang namanya skala prioritas untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Misalnya dalam satu hari itu ada beberapa kegiatan, maka tidak harus semua itu diselesaikan dalam satu waktu atau dalam satu hari. Kita bisa memprioritaskan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang penting terlebih dulu, yang mana dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarga gitu ya. Misalkan ketika membandingkan antara dua kegiatan, misalkan memasak dan juga yang satunya menyiram tanaman. Nah, bisa jadi ketika ibu nggak masak, itu anggota keluarga yang lain nggak makan, karena itu bisa diprioritaskan untuk memasak terlebih dulu. Nyiram tanamannya bisa belakangan atau bisa dialihkan ke anggota keluarga yang lainnya. Sehingga dengan adanya membuat skala prioritas mana pekerjaan yang lebih dulu diselesaikan, itu membuat beban pekerjaan kita menjadi tidak begitu berat. Artinya kita bisa menyelesaikan apa dulu yang lebih penting dulu, kemudian baru yang lainnya kalau sekiranya bisa diselesaikan, oke, bisa kita selesaikan. Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan karena keterbatasan waktu, maka itu tidak menimbulkan dampak yang begitu besar bagi seluruh anggota keluarga yang lain. Nah, mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana pendidikan keluarga di masa pandemi, yang barangkali apa yang saya sampaikan tadi masih banyak kurangnya, dan barangkali ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait topik-topik tersebut, maka saya dengan senang hati untuk membuka sesi diskusi bersama ibu-ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.